Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita berjumpa kembali di dalam majelis online ini yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita semua, guru kita yang terhormat, Ustadz Agung Cahyadi LCMA. Insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan membimbing kita meneruskan kajian bulan lalu mengenai fikih ibadah insya Allah. Ustadz ada yang belum selesai sedikit lagi Ustadz ya di bab pertama kemarin insya Allah di waktu ya. Ustadz. Baik. Ya, bisa dimulai Ustadz, tafadhol insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan untuk menyatukan kita lewat media online ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan meridhoi dan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak-Ibu sekalian, kita sebelum masuk ke bab-bab fikih, kita akan akhiri pembahasan tentang mukadimah di tema yang terakhir kaitan bagaimana kita mensikapi perbedaan pendapat. Di pekan yang bulan yang lalu telah jelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih itu suatu hal yang mutlak adanya ya. Dan ini masalah yang klasik terjadi di zaman Rasul dan Rasul nggak pernah mengingkari. Dan akan kita temui di mana saja kita berada, bahkan di negara-negara yang mewajibkan satu madhab itu terjadi perbedaan ini. Karena memang tabiat Quran, tabiat sunnah demikian adanya. Belum lagi tabiat akal manusia memang kapasitasnya berbeda-beda. Nah, setelah kita bahas tentang apa itu perbedaan pendapat yang diperbolehkan, bagaimana hakikatnya dan apa sebab-sebabnya kok para ulama berbeda pendapat padahal dasar mereka sepakat Quran dan Sunnah, kita akan bahas tentang bagaimana kita mensikapi ini yang penting sekali. Karena nanti juga kalau kita bahas bab-bab fikih, baik bab thaharah, salat, puasa, zakat, semua ada perbedaan dalam banyak hal. Nah, bagaimana mensikapi perbedaan itu? Pertama, kita harus bersikap sebagaimana sikap para pendahulu kita, Nabi, sahabat, tabi'in. Gimana caranya? Mereka mensikapi perbedaan suatu hal, menanggap suatu hal yang biasa, yang wajar terjadi, yang normal. Selama perbedaan itu memang terjadi antara ahlinya. Bukan mereka-mereka yang belum mempunyai kapasitas sehat. Nabi biasa melihat sahabatnya bersehat. Tapi Nabi ketika sahabatnya belum mempunyai kapasitas seperti sehat, berbeda pendapat, marah. Ada kasus begini. Ada rombongan sahabat safar ini, di tengah safar, satu di antara mereka terlempar batu di kepalanya, sehingga menyebabkan luka yang sangat parah sekali. Dalam keadaan luka, sahabat ini junub, yang tentunya harus mandi karena junub. Nah,
Tapi sahabat ini akhirnya minta pertimbangan sahabat-sahabatnya. Gimana ini? Saya luka parah ini. Junub nih. Bolehkah saya tayamum? Ternyata sahabat-sahabatnya semuanya sepakat dan mengatakan ada air kamu harus mandi. Nah, mandi sahabat akhirnya. Tapi yang terjadi apa? Sampai meninggal. Nah, ketika kasus ini dilaporkan ke Nabi, Nabi marah sekali. Karena apa? Memang sahabat ini belum punya kapasitas untuk istirahat saat itu. Nabi mengatakan begini, qataluhu, apakah mereka bunuh sahabatnya? Ala yas'alu idlam ya'lamu. Kenapa enggak mau tanya saat ketika enggak tahu? Fa inna syifa'al ayyi aswal. Karena terapinya orang enggak tahu, tanya. Kaidahnya pun Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya ketika kalian enggak tahu. Nah, ini sekali lagi perbedaan itu baru boleh kita anggap biasa kalau terjadi antara mereka para ulama mujtahid Syafi'i, gurunya Imam Malik, muridnya Imam Ahmad. Nah, kalau antar kita tentunya enggak boleh kita anggap sebagai perbedaan karena perbedaan kita kadang-kadang sering tidak berdasarkan dasar. Itu yang pertama. Sikap yang kedua, seyogyanya kita tidak memberikan fatwa dalam hal-hal yang diperselisihkan hukumnya dengan memilih satu pendapat. Ini sunnah, yang lain enggak sunnah. Jadi ketika ada pertanyaan kepada kita tentang satu hukum ibadah yang itu diperselisihkan hukumnya oleh para ulama dahulu, kita enggak boleh yang sunnah ini, yang sunnah ini. Tapi kita harus menjelaskan apa adanya. Nah, ini yang contohkan salaf kita. Jadi ada seorang ulama, ini cucunya Abu Bakar kebetulan, namanya Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ini jadi referensi umat saat hidup. Tanyalah murid-muridnya kepada beliau, ya Imam Qasim, bagaimana hukumnya seorang makmum dalam sholat jamaah? Wajibkah baca Fatihah atau tidak? Maka Imam Qasim yang tahu persis bahwa hal ini diperbedakan oleh sahabat-sahabat Nabi, beliau tabi'in, maka akhirnya beliau menjawab, in qara'ta falaka fi rijalin min ashabi Rasulullah uswah wa illam taqra falaka fi rijalin min ashabi Rasulullah uswah. Kalau engkau jadi makmum dan baca Fatihah, ada contohnya sahabat Nabi. Kalaupun engkau nggak baca Fatihah, ada contohnya juga sahabat Nabi. Jadi beliau menjelaskan apa adanya. Tapi kalau memang kita punya kapasitas untuk meneliti perbedaan itu berdasarkan metode ilmiah yang benar, kemudian kita tahu satu lebih kuat, kita boleh baru. Tapi jelaskan, ini sudah saya telaah, ternyata yang ini lebih kuat karena dasarnya ini. Tapi kalau nggak tahu atau masih ragu-ragu mana yang lebih kuat, maka kita nggak boleh, kamu harus ini, kamu. Contohnya kita tanya kunut subuh misalnya, kalau nggak tahu jangan mengatakan, oh ini yang nggak kunut bid'ah atau yang kunut bid'ah, nggak boleh. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga ada mengedepankan masalah yang prinsip yang telah disepakati ulama kita atas masalah-masalah ijtihadiyah yang masih diperselisihkan. Jadi ada masalah prinsip, ada masalah yang diperselisihkan. Kita harus mengedepankan yang prinsip. Contohnya begini. Kalau di Ramadan, itu semua ulama sepakat ya bahwa salah satu amal yang baik sekali di Ramadan itu di malam hari, yaitu namanya sholat malam, qiyamul Ramadan, sholat tarawih bahasa kita. Itu sepakat, nggak ada perbedaan. Semua sepakat sholat tarawih itu hukumnya sunnah dan ini nggak ada perbedaan. Tetapi para ulama kita berbeda pendapat dalam kaitan tentang jumlah rakaatnya. Ini perbedaan. Jadi sholat sunnahnya prinsip ini nggak ada perbedaan. Jumlah rakaatnya ada ijtihadiyah, ada perbedaan. Antara sahabat pun berbeda pendapat. Nah, di sini bagaimana kita lebih baik kita mendapatkan yang prinsip. Artinya apa? Jangan kita pernah berdebat tentang jumlah rakaat tarawih. Yang nggak ada ujungnya. Kenapa? Sholat itu diperintahkan untuk kita lakukan agar hati kita itu suci, lembut. Jangan sampai gara-gara kita berdebat tentang jumlah rakaat tarawih, kita justru mangkal kepada teman kita. Lebih baik daripada kita berdebat yang nggak ada ujungnya kadang-kadang. Mungkin kita mangkal bahkan kepada teman kita. Lebih baik kita ajak yang belum tarawih itu ikut tarawih. Itu prinsip. Tentang jumlah rakaatnya bebas saja kok, itu sahabat pun berbeda-beda pendapat mereka. Ini tentang sikap yang
3. Siapa yang keempat? Tidak saling mengingkari dalam masalah perbedaan pendapat fikih. Nah, ini kaidah ya yang disepakati oleh seluruh ulama fikih. Kaidahnya bahasa Arabnya begini. La ingkaro bil masaili al-ijtihadiyati. Tidak ada saling mengingkari dalam masalah perbedaan pendapat. Yang wajib diingkari itu yang mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ada nahi perbedaan, nggak ada. Jadi maka kalau ada perbedaan pendapat, itu nggak boleh mengingkari. Justru kita harus saling menghormati. Toleransi. Dan itulah yang dilakukan para ulama kita. Bahkan Imam Syafi'i pernah contohkan dulu, Imam Syafi'i pernah meninggalkan pendapatnya sendiri ketika kondisi masyarakatnya ternyata berbeda pendapat. Imam Syafi'i yang menyunahkan qunut subuh saat belum jadi imam di jamaahnya Abu Hanifah nggak pakai qunut subuh. Menghormati. Berikutnya ada yang poin berikutnya, untuk praktek pribadi sebaiknya kita memilih sikap hati-hati. Sementara dalam hal-hal yang terkaitan dengan kemaslahatan umum, kita diutamakan mengambil sikap toleransi. Jadi perbedaan pendapat ya. Nah, untuk pribadi kita lebih baik hati-hati. Tapi untuk masyarakat yang mana perbedaan kita toleran. Contohnya begini. Ada perbedaan pendapat ulama kita tentang najisnya alkohol. Najisnya khamr. Kalau khamrnya haram ya, tapi apakah boleh dikonsumsi atau apabila najis? Kalau konsumsinya jelas haram. Apakah boleh dipakai campur parfum atau tidak? Itu perbedaan. Imam Syafi'i haram dan najis. Muridnya Imam Ahmad haram dan najis. Tapi murid Imam Syafi'i Al-Muzani dia haram itu enggak najis. Ada perbedaan nih. Sehingga apa? Yang mengatakan najis, Imam Syafi'i enggak boleh untuk campuran parfum, kosmetik karena najis dia. Tapi muridnya Al-Muzani tidak semua yang haram itu najis. Buktinya berhala haram tapi nggak najis juga. Nah, maka beliau mengatakan ini haram ini tapi nggak najis. Nah, ketika mengatakan dia nggak najis berarti untuk campur parfum boleh. Nah, kita gimana sih kita? Hati-hati lebih baik. Artinya apa? Kalau kita pakai parfum nggak beralkohol itu lebih baik. Nggak ada yang mengingkari. Tetapi jangan sampai kita sudah memilih hati-hati, kemudian kita melihat teman kita kok pakai parfum beralkohol, jangan pakai najis nggak boleh. Toleransi kita. Karena perbedaan nggak boleh diingkari. Berikutnya, yaitu dalam mengikuti pendapat mujtahid, lebih baik seyoganya kita mengetahui dalilnya. Jadi kalau kita ikut pendapat Syafi'i, Ahmad, lebih baik tahu dalilnya. Agar apa? Nggak taklid buta nanti. Karena itulah Imam Abu Hanifah mengatakan, ini gurunya Imam Malik, haram bagi seorang pun mengambil pendapatku kecuali dia tahu dari mana ini aku dasarkan. Aku ambil Quran sunnahnya. Itu mereka sendiri mengatakan itu. Para ulama ini. Dan sehingga kalau kita ikut pendapat Syafi'i, Imam Ahmad, sejoganya kita tahu dalilnya apa yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i kok kunut subuh? Muridnya enggak, mestinya harus tahu dalilnya. Nah ini sikap-sikap yang sebenarnya kita ambil ya saat kita dalam masyarakat kita mendapatkan perbedaan pendapat. Nah, barangkali itu ya sebagai penutup dari pembahasan mukadimah fikih kita akan masuk bab fikih. Yaitu pada bab kedua, kalau kemarin bab mukadimah, sekarang bab toharoh, bersuci. Jadi kita baca buku fikih apa saja, madhab apa saja, itu urutan pembahasannya sama. Semuanya. Baik itu Hambali, Hanafi, Malik sama. Urutannya itu nanti toharoh bersuci, sholat, puasa, zakat sama semuanya. Nah, kenapa bersuci menjadi urutan pertama? Nah, ini karena apa? Karena ini kunci. Jadi keabsahan ibadah sholat kita yang berikutnya itu akan ditentukan oleh kebenaran toharoh kita. Salah bersuci akan salah kita nanti. Sholat kita nggak sah juga. Maka harus pastikan kita kuasai bersuci ini. Agar apa? Ibadah berikutnya benar. Nah, dalam Islam kita disuruh untuk bersuci dari dua hal. Apa? Pertama, dari najis. Najis itu apa? Najis itu adalah kotoran-kotoran yang terjangkau oleh indera kita. Bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita rasa. Yang kotoran ini harus dihindarkan, kita sucikan dari 3 tempat. Dari pakaian kita, ya, pakaian kita,
atau dari badan kita dan juga dari tempat sholat kita. Jadi sekali lagi ini kotoran-kotoran yang terjangkau oleh indera kita yang harus dihindarkan, kita bersihkan dari pakaian, tempat tinggal, tempat sholat dan badan kita. Satu di antara tiga adalah nggak sah. Nah, ini dasarnya di antaranya dari pakaian, misalnya Allah katakan ya mungkin bisa dibaca itu dalam surat yang Al-Mudaththir, Al-Muzammil itu surat urutan 74 ayat 4, mungkin bisa yang dibaca itu Qur'annya Wathiya baka fatohir. Itu surat 74 ya Mudaththir ayat 4. Dan ada yang baca terjemahnya Wathiya baka fatohir. Pak Iman, ya. silakan Pak Iman. Surat 74 Al-Mudaththir setelah Muzammil itu Muzammil 73. Halo Pak Iman atau Pak Indra sudah siap? Silakan. Apa Ustaz? Ya. Surat ke? Surat ke-74 ayat 4. Al-Mudaththir ya Ustaz? Ya, Al-Mudaththir ya. Wasyiyabaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyiyabaka fatahhir. Ya, artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, jadi pakaian harus bersih. Kalau sholat nggak sah. Sama tempat sujud itu harus bersih juga. Ada najis nggak sah. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk membersihkan masjid Makkah waktu itu bisa tercatat dalam surat yang kedua ayat 125 ya. Coba dibaca Al-Baqarah ayatnya 125. Wahidna ila Ibrahim Ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina wal aqimina as-sujud. Ada yang baca Al-Baqarah ayat 125 Ustaz? Ya benar ya. Terjemahannya Ustaz ya. Ya terjemahnya aja. Ya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ya. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Iya, jadi tempat sholat itu harus dibersihkan. Ini perintahnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menghilangkan, nggak boleh menempel di tangan kita, nggak boleh tempat sujud kita, nggak boleh berada di pakaian kita. Satu di antara itu ada najis nggak sah. Nanti tentang cara bersuci ini beda-beda tentang sesuai kondisi ya. Sesuai kondisi najis bahas nanti. Jadi ada najis yang harus disucikan dengan sampai 7 kali jeratan anjing. Agar cukup yang diusap saja. Ada yang digosok saja beda-beda nanti. Ya. Ini sekali lagi najis. Ya, harus pastikan sebelum kita sholat nggak ada di pakaian, nggak ada di badan, nggak ada di tempat sholat kita. Nah, kalau kita sedang sholat tiba-tiba ada najisnya, kita harus menghindar. Contohnya kita sholat tiba-tiba anak kita atau pipis bisa jatuh, kita bisa bergeser. Tapi kalau mengenai sarung ya harus batalkan karena najisnya. Nah ini najis. Yang kedua kita diperintahkan suci dari hadas. Beda ya kalau najis itu adalah kotoran yang terjangkau oleh indera. Hadas tidak. Hadas itu adalah kondisi. Kondisi yang melingkupi kita orang mukmin, mukminah. Yang dengan kondisi itu sholat kita nggak sah sampai bersuci. Jadi hadas itu kondisi. Kalau najis itu memang najis yang bisa terjangkau oleh indera kita. Tapi hadas itu kondisi yang ada pada diri kita seorang mukmin mukminah yang dengan kondisi itu nggak sah sholat kita sampai kita bersuci. Nah hadas ini ada 2 macam. Pertama hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya ya buang angin, buang air kecil, air besar atau air kecil. Itu harus suci. Itu Allah sebutkan misalnya dalam surat yang kelima ayat 6 ya, ketika perintahkan untuk wudhu. Ya, itu bisa dibaca nanti ya. Kemudian ada kecil contohnya ya kita. Jadi ketika buang air kecil, air seninya itu najis.
tapi buang airnya itu hadas. Itu bedanya. Jadi, najis itu kotoran yang terjangkau oleh indera, air seni itu najis, tapi buang airnya itu namanya hadas. Kita buang air besar sama, jadi kotorannya itu najis, buang air besar itu hadas. Hadas kecil tapi. Caranya dengan cara wudhu. Jadi wudhu itu sebagai cara bersuci dari kecil. Ayatnya ada ayat wudhu namanya. Bisa dibaca itu surat yang kelima ayat 6. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Coba dibaca itu. Terjemahnya saja. Ada yang Surat baca terjemah. Al-Maidah ayat 6, Ustaz. Al-Maidah ayat 6 ya. Itu ayat wudhu itu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. apabila kamu hendak melaksanakan sholat, Ya. maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Ya. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, cukup ya di sini. Ini perintah untuk wudhu. Nah, berikutnya itu dijelaskan yaitu buang air besar yang disebutkan. Nah, berikutnya hadas besar. Hadas besar itu sama ya, ini kondisi ya yang melingkupi kita orang mukmin yang dengan itu nggak sah sholat kita sampai kita suci. Caranya apa? Dengan cara mandi. Misalnya kita junub, wanita haid nifas, itu harus mandi. Misalnya untuk wanita nifas, misalnya Allah katakan coba baca itu surat yang kedua ayat 222. Kalau mandi sama ya, tadi surat ayat 56 juga ada juga. Tapi ini untuk wanita contohnya ada besar itu haid nifas, ya harus mandi surat 2 ayatnya 222. Coba dibacain. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Ya. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Ya, bersihnya udah cukup sampai di situ. Itu di antara. Nah, untuk mandi kata junub, ayatnya nanti surat yang kita baca tadi. Lanjutannya surat Al-Maidah ayat 6. Bisa dibaca nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhadas kecil atau besar, tapi nggak ada air, atau ada air tapi kita sakit nggak mau air, maka itu alternatifnya adalah dengan cara tayamum. Jadi misalnya kita sedang berhadas kecil atau besar, kita junub bahkan, wanita haid, berhenti haid nggak ada air ini, atau sakit, kalau pakai air akan menambah sakit atau memperlambat puasa, maka bisa digantikan dengan tayamum. Jadi tayamum ini alternatif pengganti wudhu dan mandi saat kita nggak bisa wudhu atau mandi. Ini ayat tayamumnya Al-Quran 2 sebutkan. Surat 4 ayat 43 dan surat 5 ayat 6. Tayamum sebagai pengganti mandi atau wudhu. Sama, caranya sama nanti. Karena pengganti maka boleh kita lakukan kalau memang nggak bisa mandi, nggak bisa wudhu. Mungkin bisa nggak ada air mungkin. Atau mungkin kita ada air tapi nggak cukup untuk wudhu atau untuk mandi. Atau ada air tapi kita sakit, nggak mungkin terkena air. Atau dingin sangat. Itu kondisi seperti ini kita boleh untuk tayamum. Ini cara membersihkan dari hadas kecil atau besar. Kecil dengan wudhu, besar dengan mandi. Kalau nggak bisa wudhu mandi, maka dengan tayamum. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, sarana yang Allah siapkan untuk kita untuk bersuci dari hadas kecil itu ada 2. Jadi sarana yang Allah siapkan untuk kita umat Islam untuk bersuci baik dari najis dari hadas itu 2. Pertama air, yang kedua adalah bumi ini. Ya batu, ya debu. Jadi sekali lagi sarana yang Allah siapkan untuk kita dalam rangka kita bersuci dari hadas atau hadas itu 2. Air dan juga bumi ini. Untuk bumi ini Nabi katakan ini Nabi katakan begini. Ju'ilatil ardu li wali ummati masjidan wa tuhuran. Kata Nabi, dijadikan bumi ini untukku dan untuk umatku sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Nah, untuk air kita bahas sekarang. Sebagai sarana pertama itu air. Nah, intinya begini, air yang bisa dipakai untuk bersuci baik dari najis atau dari hadas itu istilahnya dalam fikih namanya air yang suci dan mensucikan. Bahasa Arabnya ma'un tohur. Ya, ma itu air, suci maksudnya tohurun.
Bukan suci saja, tapi suci dan mensucikan. Ma'un tahurun. Nah, untuk mempermudah pembahasan air ini, para ulama membagi air menjadi 4. Nah, pertama, namanya air mutlak. Artinya orang menyebut air gitu aja. Nggak ada embel-embelnya, air ini. Air mutlak namanya. Nah, air mutlak ini hukumnya suci dan mensucikan. Bisa dipakai untuk wudhu, untuk mandi, untuk menghilangkan kotoran yang ada di pakaian kita. Itu air mutlak. Nah, air mutlak ini yang hukumnya bisa dipakai untuk bersuci ini, baik najis atau hadas ini, ada 4 jenis. Pertama, semua air yang dari langit. Air hujan, air embun, air salju. Tentang hal ini Allah sampaikan misalnya dalam Al-Quran sudah dibaca adalah surat yang ke-25 ayat 48. Surat Al-Furqan, baca terjemahannya. Surat Al-Furqan ayatnya 48. Ada yang baca? Atau saya yang baca? Baik, kalau nggak ada baca, saya baca Pak Iwan ya. masih bergabung? Atau baik, kalau nggak ada baca. Masih. Al-Furqan ayat ke? Ayatnya 48 nih. Ayat 48. Al-Furqan surat 25 ayat 4, ayatnya 48. Bahwa air yang dari langit itu adalah suci tahurun. Allah sebut tahurun. Nih, coba baca itu. Belum ketemu ya. Huwaladzi arsala riyaha busyran bayyinatin rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Baik. Kalau enggak ada siapa. Jadi Allah mengatakan, nggih, monggo. Dan Al-Furqan ayat 48 ya Ustaz. Iya, nggih benar. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Nah, itu Qur'annya namanya apa? Ma'an tahuron. Itu sama persis dengan redaksi beda surat yang ke-8 ayat 11. Surat Al-Anfal ayat 11. Id yughashshikumun nu'asa amanan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Allah turunkan dari langit air untuk mensucikan kalian. Jadi air langit itu apa bentuknya? Air salju, air hujan, atau air es sama. Atau air embun. Embun ya, air embun. Jadi biar kayak suci itu, air embun, air hujan. Nah, itu yang pertama jenis air mutlak. Yang hukumnya suci dan mensucikan. Bisa dipakai untuk membersihkan badan yang najis, pakaian najis, atau juga bisa untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, termasuk air mutlak, jenis yang kedua yang juga hukumnya suci dengan air laut. Air laut itu warnanya beda dengan air biasa, rasanya beda. Tapi Nabi menghukumi sebagai air yang suci. Nah, hadisnya begini. Jadi ada saya tuliskan di situ, tapi pertanyaannya begini. Dari sahabat-sahabat Nabi itu sering menyeberang lautan. Datang Nabi rombongan ditanya, "Ya Nabi, inna narkabul bahro. Walam nahmil ma ilal qalid fa idza tatahharna bi atisna ana tawadduun bah." Ya Nabi, kami sahabat yang biasa menyeberang lautan, tapi kami nggak bisa bawa air kecuali sedikit, yang apabila kami pakai suci kehausan. Nah, mereka tanya, bolehkah kita bersuci wudhu dengan air laut? Nabi jawabannya itu ada tulisnya nih. Jawab Nabi, huwat tahuru ma'uhu, ini huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jawab Nabi, laut itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya hal dimakan. Berarti air laut ini hukuman dari Nabi ini, dia suci mensucikan. Jenis yang ketiga, air mutlak yang juga hukumnya suci mensucikan, boleh dipakai untuk wudhu atau mandi, yaitu air zam-zam. Kenapa? Nabi biasa memakainya. Berarti boleh untuk mensucikan. Nah, cuman para ulama mengatakan begini, zam-zam itu adanya di danau,
Cuman tertutup saja. Dulu tahun-tahun masih tahun 80-an itu masih terlihat itu sumur lebar itu kelihatan. Sekarang udah tertutup sama sekali. Danau dia. Nah, oleh karena jam-jam di danau dan Nabi biasa pakai itu untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu, maka danau yang ada ini dianalogikan, dikiaskan. Berarti air danau itu juga suci mensucikan. Ini namanya kias, analogi. Jadi semua air danau itu juga sama hukumnya dengan air jam-jam, hukumnya suci dan mensucikan. Nah, yang keempat, jenis air mutlak yang hukumnya suci mensucikan itu ini dasarnya namanya ijma. Ijma kesepakatan sahabat, kesepakatan para ulama kita. Apa itu? Yaitu air yang berubah warnanya, tapi perubahan ini disebabkan karena lamanya tergenang atau karena tempatnya. Jadi air itu kalau lama tergenang berubah menjadi hijau karena lumutan bahasa Jawanya. Air yang di sungai yang air deras dari sumbernya itu jernih. Tapi kalau hujan biasanya itu kalau banjir batu bergelindingan sehingga menjadi coklat tercampur dengan pasirnya. Maka air yang demikian itu hukumnya suci dan mensucikan meskipun berubah warnanya. Tapi perubahannya apa? Karena lamanya tergenang kan karena tempatnya sendiri. Ini kalau ini dasarnya bukan hadis tapi ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Jadi sumber hukum Islam itu yang disepakati 3 ya. Quran, sunnah, hadis, yang ketiga ijma. Nah ini ijma. Ijma, para ulama berijma, bersepakat bahwa air yang berubah warnanya karena lamanya tergenang atau karena tempatnya itu hukumnya tetap suci dan mensucikan termasuk air yang mutlak. Itu air pertama. Yang kedua, air mustakmal. Nah, apa air mustakmal? Air yang telah terpakai, bukan air sisa ya. Kalau sisa itu athar namanya. Ini air mustakmal itu yang telah terpakai. Contohnya kita ada bak mandi, kita mandi masuk. Atau wudhu kita kembalikan lagi. Nah itu namanya air mustakmal. Bagaimana hukumnya? Di sini baru ada perbedaan pendapat antar ulama kita. Karena ada 4 pendapat ini. Air yang telah terpakai, bukan air sisa. Kalau sisa nggak berpengaruh. Suci, kalau suci ya suci. Ini air terpakai. Ada bak mandi, anak kita mandi masuk. Adiknya mandi masuk. Itu mustakmal namanya. Kita wudhu, kita kembalikan, nggak kita keluar. Nah itu mustakmal. Hukumnya apa? Ada 4 pendapat. Pertama, pendapat mayoritas ulama kita. Itu banyak sekali. Sufyan Ats-Tsauri, dari tabi'in, Ibnu Abdul Barri, ada Ahlu Dawud Al-Dhahiri, Ibnu Hajar Al-Andalusi, banyak sekali ini. Ini mereka sepakat bahwa air mustakmal itu hukumnya suci dan mensucikan meskipun jumlahnya sedikit. Ini pendapat mayoritas ya, kalangan tabi'in, Ahlu Dhahir, Ibnu Hazm, ada Al-Dhahiri, ada Ibnu Abdul Bari, ini air mustakmal itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Meskipun sedikit. Dasarnya apa? Hadis. Jadi begini hadisnya. Jadi ada hadis riwayat Ahmad. Nabi itu dalam mencontohkan wudhu dari sahabatnya, setelah beliau membasuh mukanya, kemudian setelah itu membasuh tangannya sampai siku, pada gilirannya mengusap kepalanya, Nabi nggak ngambil air baru. Tapi Nabi memanfaatkan air yang masih menempel di tangannya. Jadi begini, jadi setelah mencuci wajahnya, tangan, kemudian Nabi begini aja. Karena masih basah tangannya. Dipakai untuk mengusap kepala dan telinga. Nah berarti sisa ini, bukan sisa ini, bekas ini. Sudah dipakai Nabi, tapi tidak dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai logika mereka begini. Jadi para ulama mengatakan, seorang mukmin itu kata Nabi, dia suci. Mukmin itu suci. Hadisnya Bukhari Muslim. Innal mu'mina la yanjusu. Mukmin itu suci. Nah, ketika seorang orang yang suci, kemudian dia berwudu atau mandi dengan air yang suci, dia akan ketemu suci. Yang membuat najis apa? Enggak ada rumusnya. Mukmin suci, wudu dengan air yang suci, maka suci. Enggak ada. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Itu tetap suci. Yang kedua, ini pendapatnya Abu Hanifah, hampir sama. Pendapatnya ya Imam Malik, hampir sama Imam Malik itu. Imam Malik itu pendapatnya air yang telah terpakai itu hukumnya suci, mensucikan. Cuman beliau punya catatan begini.
Cuman makruh memakainya kalau ada air lain yang belum terpakai. Jadi sifatnya manusiawi, nggak suka barang bekas saja. Tapi beliau mengatakan tetap suci itu. Cuman kalau ada yang belum terpakai, lebih baik pakai yang belum terpakai. Hampir sama sebenarnya. Cuman masalahnya nggak suka air bekas saja. Yang ketiga, ini pendapatnya Abu Hanifah. Imam madzhab pertama ini. Beliau mengatakan air yang telah terpakai itu hukumnya suci, tetapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita terpercik air telah terpakai, teman kita wudhu, mandi, memercik kita, nggak najis dia. Tapi kita nggak boleh berwudhu atau mandi dengan air yang telah terpakai. Itu Abu Hanifah. Pendapat yang keempat, ini pendapat seorang guru dan muridnya, Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad. Sepakat berdua ulama ini, air mustakmal itu dibagi menjadi dua bagian. Kata beliau, yang satu apabila jumlahnya banyak, ukuran banyak itu 2 kulah lebih. 2 kulah itu ukurannya kalau liternya 204 liter lebih. Jadi air yang mustakmal itu kalau jumlahnya banyak, 2 kulah lebih, 204 liter lebih, maka suci dan mensucikan. Maka kalau kita punya bak mandi yang lebar, dalam, airnya lebih 204 liter, maka itu kalau anak kita 3 masuk bareng-bareng, setelah masih kita masuk juga boleh suci. Sama kolam renang sama itu. Banyak ini karena 2 kolam. Tapi kata berdua ulama ini, Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad, kalau kurang dari 2 kula, itu air itu suci tetapi tidak mensucikan. Artinya apa? Kalau kita terpercik air yang telah terpakai, jumlahnya itu nggak sampai 2 kula, maka nggak najis kita. Tapi kita nggak boleh wudhu mandi dengan air itu. Itu pendapat yang keempat. Nah, dari pendapat-pendapat yang 4 ini, itu mayoritas suci. Nah, dan tidak ada yang mengatakan najis. Nggak ada yang mengatakan air mustakmal najis, nggak ada. Paling kuat pendapatnya, paling berat kan Abu Hanifah. Dia suci tapi nggak mensucikan saja. Dia nggak, artinya apa? Dia suci. Sehingga apa? Kalau nggak ada alasan bagi kita, kalau kita wudhu di bersebelahan dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, kok mercik semua nggak najis. Jangan dibersihkan lagi, nggak najis. Kadang nggak ada seorang ulama pun mengatakan air mustakmal itu hukumnya najis. Itu air yang kedua. Nah, air yang ketiga yaitu air yang tercampur dengan benda suci. Ini air suci tercampur dengan benda suci. Kena apa aja lah. Nah, untuk air ini sepakat dibagi dua. Pertama, ketika air itu yang tercampur dengan benda suci, itu tidak berubah sifatnya. Sifat air itu 3 ya. Sifat air 3. Ada bau, rasa, warna. Jadi ada bau, rasa, dan warna. Jadi air itu kalau tercampur dengan benda suci, kok tetap nggak berubah sifatnya. Warnanya tetap, baunya tetap, rasanya tetap, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Nggak berpengaruh sama sekali. Tetapi kalau berubah satu saja warnanya, mungkin baunya, mungkin rasanya, atau mungkin warnanya, maka menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air teh. Itu menjadi beda. Air kuah, air kopi, air sirup bisa menjadi oranye. Ini berubah nih warnanya atau rasanya juga. Nah, air ini apa? Ini suci tapi nggak mensucikan. Artinya nggak bisa pakai wudhu. Sehingga apa kalau kita minum teh misalnya, kok tumpah mengenai pakaian, badan nggak najis. Tapi kita nggak boleh wudhu dengan air teh. Ini air yang tercampur dengan suci. Tapi kalau nggak berubah sifatnya, tetap warnanya tetap nggak berubah, rasanya nggak berubah, dan baunya itu tetap suci mensucikan. Nah, yang keempat, yaitu air yang jelas-jelas terkena najis ini. Jadi tercampur najis, jelas kita tahu najis. Gimana? Tetap ada 2 hukum. Pertama, ketika najis yang mengenai air itu nggak berubah sifatnya. Jadi najis jelas kena najis ini, nggak berubah sifatnya.
Misalnya kita punya bak mandi, tiba-tiba anak kita pipis mengenai percik itu, nggak berubah sifatnya karena dikit, maka itu tetap suci dan mensucikan. Meskipun kita tahu percis itu kena najis. Dasarnya apa? Dasarnya hadis yang ini. Hadis ini. Jadi di Madinah itu, zaman sahabat, zaman Nabi itu ada sumur. Namanya sumur Budoah. Jadi sumur Budoah ini sumur yang cukup luas, cukup dalam. Cuman masalahnya, sumur ini tempat pembuangan najis. Yang membuang ibu-ibu. Apa yang dibuang? Namanya koten. Koten itu kapas yang habis dipakai untuk menahan darah haid dan nifas. Oleh ibu-ibu dibuang di sumur. Sahabat tahu semua itu. Nah, akhirnya mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ana tawallda'u min bi'ril budu'ah. Ini hadisnya. Mereka tanya, ya Nabi, apakah kita masih boleh wudhu dengan air sumur budu'ah? Yang jelas-jelas tercampur dengan najis itu. Nabi mengatakan apa? Huwat taur al-ma'u tahurun la yunajjisun. Air itu tetap suci mensucikan itu. Enggak dinajiskan apa-apa. Karena apa? Enggak berubah sifatnya. Karena dalam dan luas sekali. Sehingga kuten atau softtek kalau kita yang buang itu enggak berpengaruh, enggak merubah sifatnya. Baunya tetap, warna tetap, dan rasanya tetap. Nah, sekali lagi sama. Kalau kita punya bak, ada anak kita pipis, kemudian jelas itu, tapi nggak merubah sifat tetap dipakai. Ya, contohnya ya siapa yang menjawab orang di kolam renang berjam-jam nggak pipis misalnya, tapi kalau nggak berubah sifatnya, baunya tetap saja, maka tetap suci mensucikan. Itu air. Jadi air yang dipakai untuk bersuci itu, baik itu kena najis, atau mustakmal, terpakai, atau mutlak, itu selama dia suci mensucikan, boleh dipakai untuk berwudu atau mandi. Nah, itu tentang air. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Yaitu lanjutkan tentang najis sekarang. Najis. Najis itu apa? Saya katakan tadi najis itu sekali lagi yaitu kotoran yang terjangkau oleh indera kita. Bisa kita lihat, bisa secara rasa, bisa kita cium. Yang dia harus kita hindarkan dari tempat. Pakaian kita, badan kita, tempat syaratan. Nah, najis itu ada dua macam. Yang pertama, najis yang disepakati. Ada semua ulama sepakat najis. Nggak ada perbedaan. Apa itu? Pertama, yaitu babi. Dan semua turunannya. Ya, lemaknya, minyaknya, apa saja. Dagingnya, itu sepakat. Nah, ayatnya ini. Banyak ayatnya sih. Kalau ini saya nukil di sini surat 6 ayat 145 itu. Di situ dikatakan aulahmu khinzir fa innau rijsun, atau daging babi dia itu najis. Ini sepakat ulama kita. Yang kedua yang juga disepakati ulama kita yaitu daging hewan yang haram untuk dimakan dagingnya. Yaitu daging hewan yang haram dimakan dagingnya. Ya dagingnya macam-macam, ular, dagingnya singa, dagingnya macan, dagingnya kera, itu kan haram semuanya itu dagingnya. Maka ini juga najis semuanya. Termasuk keledai jinak. Kalau keledai yang liar itu boleh, nggak najis. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, innallaha wa rasulahu yanhakum an luhumil humuri fa inna rijsun aw najsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu melarang kalian dari daging keledai. Karena apa? Dia itu sesungguhnya najis. Nah itu kan, dan setiap najis itu haram ya. Setiap yang najis itu haram. Tapi bukan yang haram, bukan setiap yang haram najis, tapi setiap yang najis mesti haram. Kalau najis mesti haramnya. Yang ketiga yang juga disepakati najis adalah air liur anjing. Anjingnya tidak termasuk. Ada perbedaan nanti. Air liurnya, endusannya, jilatannya. Hadisnya sahih ini riwayat Muslim, Nabi mengatakan tahuru ina'i ahadikum idza walagol kalbu ayyaksilahu sab'an ulahuna biturab. Kata Nabi, cara membersihkan bejana kalian, kalau dijilat oleh anjing, maka harus 7 kali. Bahkan yang pertama harus dengan debu.
Jadi nggak cukup ya kalau kita jilat anjing itu 1 kali nggak cukup. Harus 7 kali, itu pun harus dengan debu yang pertama. Nggak digantikan dengan sabun ini. Ini najis yang disebut najasah mughalladhah, najis yang berat. Yang paling berat itu najisnya jilatan anjing. Berikutnya yang poin 4 yang juga disepakati yaitu darah haid dan darah hewan yang haram dimakan dagingnya. Ya darahnya babi, darahnya anjing, darahnya singa. Ini juga sepakat ulama kita najis, nggak ada perbedaan. Ya ada suatu saat ada seorang wanita ya datang kepada Nabi untuk menanyakan bagaimana mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Nabi mengatakan tahut tuhu, thumma takrisu bilma, thumma tamdahu, thumma tusalibi. Nabi mengatakan hendaknya darah itu engkau korek, engkau gosok dan engkau cuci. Baru setelah itu pakailah. Jadi berarti najis. Nabi mengatakan dicuci harus berarti najis. Tapi tidak seperti najisnya jilatan anjing. Sekali kita yakini suci sudah selesai. Meskipun mungkin warna merahnya nggak hilang. Karena darah itu kalau menempel ke kain, kalau lama nggak dicuci bisa sulit warnanya. Tapi kalau yakin bersih sudah cukup. Sekali 2 kali. Berikutnya yang kelima, najis sepakat yaitu kencing dan kotoran manusia serta kencing kotoran dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Ya, kencing kita, kotoran kita, termasuk kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Yaitu anjing, babi, kera. Tapi kalau hewan yang halal nanti diperbedakan. Nah, ini Nabi mengatakan baul ghulam yundahu wabul jari yusalu. Kencingnya anak laki-laki itu kalau masih bayi ya, belum makan kecuali ASI, itu cukup dibersihkan saja. Tapi kalau wanita sejak lahir sudah harus dicuci, berarti najis. Itu khusus ya untuk yang dibersihkan itu kalau bayinya belum makan kecuali ASI saja. Umur 2 tahun ke bawah, yang kok hanya minum ASI ibunya saja, maka kencingnya bayi laki itu cukup. Kalau udah lebih awal itu harus dicuci, sebagaimana kencingnya wanita. Berikutnya, yang juga sepakat adalah madhi dan wadi. Bedanya apa? Jadi ada 3 jenis. Ada madhi, ada wadi, ada mani. Nah ini 2, madhi dan wadi. Apa bedanya? Kalau madhi itu air berlendir yang keluar dari kelamin, laki wanita sama saja, yang keluarnya nggak terasa. Cuma keluar karena syahwat. Jadi kita mikirkan syahwat itu udah keluar, nggak terasa sama. Atau ada keluar lendir seperti air berlendir. Itu madhi namanya. Wadi beda. Wadi itu air kental yang keluar dari kelamin. Yang keluarnya ini setelah buang air seni. Yang sebabnya karena dingin sangat atau memikul beban berat. Itu wadi. Jadi kalau madi itu keluarnya karena syahwat, nggak terasa, nggak seperti mani yang keluarnya kita terasa. Madi tidak. Kalau wadi, air kental keluar dari kelamin, yang keluarnya habis air seni, yang biasanya karena mikul beban berat sekali atau lelah sekali, atau dingin sekali. Itu wadi. Keduanya sepakat najis. Jadi disebutkan itu kan, Iksil dzakaraka wa wudu akal salat. Ketika ada seorang sahabat, bahkan Ali pernah tanya itu kepada Nabi lewat utusannya, kata Nabi, Iksil mana, cucilah kelamin yang terkena najis itu. Nggak harus mandi tapi. Ini nggak harus mandi ya. Kalau yang harus mandi itu adalah mani. Kalau mandi itu cukup dibersihkan najisnya dan wudu saja. Sama dengan wadi. Berikutnya yang berikutnya poin G yang juga sepakat itu najis namanya bangkai. Bangkai itu apa? Nah, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Baik mati sendiri atau tercekik atau terjatuh, tertabrak atau disembelih tapi caranya nggak syar'i. Di setrum misalnya, digebukin misalnya. Itu jadi bangkai yang najis itu ya
yang hewan yang mati tanpa disembelih atau sembelihnya nggak syar'i. Termasuk bangkai itu, yaitu daging yang dipotong dalam keadaan hewan itu masih hidup. Jadi sekali lagi bangkai itu yaitu hewan yang mati tanpa disembelih, atau disembelihnya nggak syar'i, atau daging yang dipotong dalam keadaan hewan itu masih hidup. Hadisnya ini saya tuliskan. Ma quti'a minal bahimati wa yahayatun famaita. Daging yang dipotong dari hewan hidup itu bangkai. Gimana kok bisa? Bisa begini. Jadi orang itu kalau menyembelih hewan itu kan ada caranya ya. Kalau kambing, kalau sapi, kalau ayam itu nyembelihnya itu mestinya caranya di leher yang paling dekat dengan kepala. Ada 4 urat hidup berdekatan. Kalau dia nyembelihnya di tengah-tengah, bisa jadi 1 urat nggak tersembelih lama nanti. Nah, hewan itu kalau unta beda. Unta justru di leher paling bawah. Harus tahu. Nah, kalau hewan itu disembelih dengan cara yang benar pun, itu kelar sembelih nggak langsung mati, ada proses kematiannya. Kalau kambing bisa 5 menitan, sapi bisa 10 menitan. Nah, ketika hewan-hewan disembelih belum mati dalam proses kematian, kok dipotong itu bangkai semuanya. Maka hati-hati. Di Indonesia itu banyak ya, kalau di Jawa itu di kota-kota besar itu biasanya kan terlalu banyak over biasanya. Surabaya, Sidoarjo over. Kadang-kadang sama masjid itu bisa 100 kambing, ada 10 sapi. Nah, biasanya mereka nyewa jagal, nyewa penyembelih. Yang penyembelih ini karena banyak amanahnya sering bawa pembantu. Nah, ini kan banyak akhirnya apa? Tergesa-gesa. Disembelih begini, belum mati, yang dipotong-potong. Bangkai semuanya itu. Seperti contoh ini, kalau kita ke pasar-pasar ya, di Surabaya, karena kita lihat proses penyembelihan ayam. Itu sering itu jadi bangkai. Kenapa? Bapak itu nggak tahu ilmu menyembelihnya. Nggak ada sertifikasi dari MUI. Dia nyembelih begini, itu masih gerak-gerak nih ayam nih, proses ini dimasukkan ke air panas. Matinya kenapa? Bukan disembelih karena air panas, itu bangkai. Itu sama kalau bapak kita di kampung dulu nyembelih ayam kadang-kadang nggak tahu dipotongnya di tengah-tengah, lari dia tabrak mobil mati, bangkai. Karena matinya bukan disembelih. Jadi sekali lagi termasuk bangkai itu adalah potongan daging dalam keadaan hewan masih hidup, itu bangkai. Itu najis semuanya sepakat dan haram tentunya. Maka kalau beli sembelihan beli ayam itu hati-hati di pasar itu. Kadang-kadang kan banyak penyembelih ayam itu nggak tahu hukumnya, nggak tahu hukum menyembelih, yang penting mati saja. Sementara dalam proses dia masih hidup dimasukkan air panas, matinya karena air panas itu bukan karena jadi bangkai semuanya. Nah, Nyoman dari bangkai ini ada 2 bangkai yang dikecualikan. Yaitu apa? Kata Nabi, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan untuk kita 2 macam bangkai. Apa itu? Al-hutu wal jarod, yaitu ikan dan belalang. Jadi semua hewan laut itu bangkainya halal, nggak perlu sembelih. Ya bantung apa saja itu bangkainya nggak perlu sembelih. Dan juga belalang. Tapi selain itu bangkai haram dan najis. Ini najis yang sepakati. Nah, yang terakhir, najis yang sepakati itu namanya jalalah. Apa jalalah itu? Jalalah itu mungkin sekarang jarang ya. Kalau dulu banyak, di kampung-kampung saya itu banyak. Dulu, saya waktu kecil. Apa jalalah itu adalah hewan yang berubah baunya. Tapi perubahan ini karena makan bangkai, karena makan kotoran-kotoran yang. Nah, di kampung saya dulu waktu kecil saya ingat ketika bapak-bapak kita itu mau penggemukan sapi, dikasih bangkai terus dia. Kenapa? Hewan kalau dibangkai, nafsunya makannya tinggi. Nah, kalau ini kotoran yang dimakan itu sampai banyak, bisa merubah baunya dari bau asinnya, itu namanya jalalah. Haram, najis, dan nggak boleh dimanfaatkan. Kalau sampai perah, susunya pun haram. Ya, kalau di kita ada mungkin ya lele, penggemukannya pakai kotoran. Itu kalau sampai banyak kotorannya, bisa merubah baunya, itu jadi jalalah. Nah, tapi kalau kemudian kita tahu udah jalalah,
kita bisa halal lagi, kita hindarkan di kotorannya. Sepekan, maka akan kembali lagi ke aji bau semula. Maka peternak bandeng kadang-kadang itu, peternak lele yang kadang-kadang kasih kotoran itu sebelum dipanen dia dimasukkan ke air jernih dulu. 5 hari akan kembali ke mula. Tapi saat jadi jalanlah haram dan najis. Dikendarai pun nggak boleh kalau itu sapi kendaraan atau kuda kendaraan. Nah ini sekali lagi yang disepakati ulama kita, dia najis. Nah, baik mungkin ya nggak terlalu banyak mungkin ya nanti kita lanjutkan. Monggo ya ini masih ada saya mengharapkan ada respon ya. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya baik kaitan dengan materi yang sudah lalu pada pon yang lalu atau yang kita bahas ini atau yang lainnya silahkan sebelum kita lanjutkan lagi. Ya, Monggo baik. waktu saya berikan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tidak terasa Ustaz ya sudah 1 jam saking Benar. asiknya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz Agung, untuk yang ikhwan silahkan langsung unmute saja dengan cara raise hand terlebih dahulu supaya tertib, tidak bertubrukan suaranya. Kemudian yang akhwat cukup untuk diketik ya. Nanti insya Allah saya bacakan. Yang pertama mulai dari Pak Adi, silakan Pak Adi. Sebentar, saya mute dulu. Ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, monggo Pak Adi, monggo. Jadi Ustaz, kadang ketika sedang perjalanan jarak jauh ataupun mungkin dalam aktivitas kantor atau apa ya, kadang kan kita buang air kecil itu maaf, kalau laki-laki biasanya klosetnya berdiri atau kalau misalnya kita khawatir ada yang terciprat ke celana kita, ini solusinya apa nih? Bagaimana ya Ustadz ya? Kan kita kadang nggak tahu atau maaf kadang ada yang nggak sengaja ini, padahal nggak bawa ganti ini, Ustadz. Mungkin ada pencerahan seperti apa? Jazakallah khair. Baik. Jadi sekarang pertama untuk membersihkan dulu ya kotorannya, namanya istinja itu. Jadi ketika kita buang air kecil besar itu untuk membersihkan kotoran yang mungkin menempel di dubur atau di kubul atau di kelamin itu ada 2 cara ya. Bisa dengan air, bisa dengan batu dan sejenisnya tisu. Itu boleh. Nah, gimana dengan buang air seni yang memercik ke celana kita karena kita nggak sadari. Jadi begini, ada aturan ya seorang itu kalau kencing dengan berdiri, aturannya sebenarnya sunnahnya ini aturan. Nah, kita harus memilih tempat yang tidak padat. Kalau itu aturan dalam Islam, tidak padat dan ke arah bawah yang jalannya begini, bukan ke bawah, kita di atasnya. Nah itu kalau, tapi di kloset-kloset yang ada di bandara, di terminal ini kadang-kadang kan nggak begitu. Gimana kalau merecek? Begini. Kalau kita pastikan tahu memercik di celana kita cukup sucikan yang terpercik saja. Misalnya bagian ini kita dicuci, nggak harus semuanya. Tetapi kalau nggak terasa, kita hati-hati nggak terasa, itu nama termaafkan. Maka dikatakan dalam Islam an-najasatul ma'fu'an, ada najis yang termaafkan. Itu tadi, yaitu najis yang kita sudah hati-hati tapi kena tapi nggak tahu kita, nggak sadar. Itu termaafkan. Tapi kalau jelas-jelas mengenai, kita harus bersihkan. Kalau tahu tempatnya, cukup yang kena aja, nggak harus semuanya. Itu caranya. Ada yang lain atau ditambahkan? Ada selanjutnya Ustadz. Urutannya sekarang Pak Iman, silakan Pak Iman. Pak Iman dari Cikarang Ustadz. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo Pak Iman. Ada 2 pertanyaan, silakan. Yang pertama terkait dengan air hujan, Ustadz. Yang dimaksud dengan air hujan ini apakah air hujan yang langsung dari langit, misalnya pada saat hujan kita wudhu dengan air hujan itu langsung gitu ya?
Ya. Ataukah boleh juga air hujan yang kita tampung di ember kemudian dipakai untuk wudhu seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Kemudian yang kedua, yang mungkin kadang tidak kita sadari itu, ini kebetulan lagi banyak nyamuk, Ustaz. Ya. Jadi mungkin pas kita nepuk nyamuk itu mungkin ada darahnya yang nempel ke Baik. pakaian atau Baik. mungkin ke sajadah tanpa kita sadari, itu bagaimana, Ustaz? Baik. Syukran. Baik, yang pertama air hujan itu semua air hujan baik yang tertampung atau yang jatuh ke gendeng kita nyocor atau langsung sama aja selama nggak najis. Tapi kalau kita tampung di tempat yang najis, terlalu najis, maka najis. Tapi kalau selama itu nggak kena najis pun nggak merubah sifatnya, maka tetap itu suci mensucikan. Jadi air hujan itu luar biasa ya. Bahkan dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-19 itu, wa yudhibu ankum risyad, dia akan menjauhkan dari gangguan setan. Maka air ruqyah yang paling bagus itu setelah jam-jam itu air hujan. Dan sekali lagi air hujan itu yang boleh dipakai itu baik itu yang langsung turun dari langit atau yang lewat genteng atau kita tampung. Selama itu enggak tercampur najis dan berubah sifatnya, itu suci mensucikan. Yang kedua tadi mohon apa? Terkait ini, Ustaz, darah nyamuk yang mungkin. Jadi begini, darah yang najis itu darah yang mengalir. Nah, sebesar apapun nyamuk itu nggak akan ngalir darahnya. Jadi sekali darah yang maka kalau misal kita ada darah mengalir, nah tetesannya itu najis. Tapi kalau darahnya aslinya nggak mengalir, itu nggak najis. Maka Aisyah itu biasa dia ya masak daging. Itu dikatakan oleh Aisyah jadi wal hutut, darahnya masih seperti benang-benang itu. Karena sudah dicuci, ternyata masih daging masih ada darahnya, itu nggak masalah. Sama tadi, nyamuk itu sebesar apapun nggak akan mengalir. Dan darah nggak mengalir, itu nggak najis. Maka kalau kita nyamuk, gini kan saja, kena baju, kena nggak masalah. Ya, jadi bahkan semua hewan-hewan serangga kecil yang darah nggak ngalir, itu bangkainya pun nggak najis. Misalnya seperti lalat, itu nggak ngalir darahnya, itu nggak najis. Maka lalat itu kalau masuk ke tempat minum kita, oleh Nabi suruh tenggelamkan akan mati. Buang, minum lagi. Karena nggak najis dia. Karena darahnya nggak ngalir. Sama nyamuk juga sama, dia nggak najis meskipun dia mengenai pakaian atau mengenai badan kita. Nggih, Maman. Baik, Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sriwati. Jadi dari akhwat. Setelah ini nanti ada Pak Rusli ya, Pak Rusli. Mohon maaf, bersabar. Assalamualaikum Ustadz. Di rumah saya ada kucing jantan. Dia kalau buang air kecil atau besar ada pasirnya gitu Ustadz. Kalau saya sedang sholat, kadang kucing saya naik ke sajadah tempat saya sholat. Apakah tempat sholat saya menjadi najis dan saya harus pindah sholatnya atau saya bisa lanjutkan Ustadz? Jadi biasanya kucing itu hewan yang bersih sekali ya. Kalau kucing Jawa itu kucing bukan kucing Anggora, kucing aneh itu kalau buang kotorannya pun ditutupi. Dan kalau kencing dia biasanya sampai kering baru dia jalan-jalan. Insya Allah juga lagi maka dikatakan Nabi, kata Nabi kucing itu tawaf. Dia hewan yang biasa berkeliling dengan kita dianggap nggak najis. Kecuali tahu persis bahwa dia adalah kencing yang nempel di kakinya itu masih basah. Tapi kalau tidak dihukumi suci kucing itu. Karena Nabi pun ada sahabat namanya Abu Hurairah itu suka main kucing. Maka Nabi mengatakan itu kucing itu hewan yang nggak najis sama sekali. Tapi kencingnya najis kalau jelas karena kencing. Tapi sekali lagi kalau dia ke sajadah kita, insya Allah sudah dalam bersih itu. Kita nggak perlu nyari-nyari basah nggak. Kecuali tahu persis basah, najis. Kalau tidak, kucing dianggap suci sejak zaman Nabi SAW. Okay. Alhamdulillah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sriwati ya. Kemudian Pak Rusli, silakan Pak Rusli. Pak Rusli bisa bergabung, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rusli? Ya. Tanya sedikit Ustaz. Kalau kita berwudu,
biasanya ada di bak itu ada air, cuman belum penuh full gitu ya. Di bak itu. Lalu kita mengambil ciduk, kita ambil dari bak itu dengan ciduk dan berwudu gitu. Itu kira-kira bagaimana penjelasan Ustaz? Iya. Kita aja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngambilnya dengan gayung ya. Oke, ya, jadi sekecil apapun gayung yang antum pakai untuk ngambil itu, selama air itu bisa mengalir apabila untuk membasuh wajah, tangan, kaki itu sudah sah. Jadi sekali lagi air yang jumlahnya 2 kulah itu yang terpakai saja. Kalau yang belum terpakai itu sekecil, maka saya mengatakan kalau kita bepergian atau kita punya mobil sering bepergian itu saya sering sarankan bawa spray semprotan kecil aja. Nah itu bisa kita pakai untuk wudhu tuh di pesawat misalnya, atau kalau umroh, kalau kita masuk Masjidil Haram Mekah itu kalau kita batal keluar kan jauh itu, masuk bisa tertutup. Itu bahasa semprotan itu nggak banyak itu, apalagi gayung sangat cukup sekali. Jadi sekali lagi air yang suci mensucikan itu jumlahnya nggak harus banyak. Bahkan Nabi itu tanya Ibnu Abbas, wudhu cukup dengan 1 mud. Wudhu satu mud itu berapa? 1 mud itu kurang lebih 1/4 sok ya. Kurang lebih 0,75 liter. Itu wudhu Nabi. 0,75 liter. Itu wudhu. Maka insya Allah sekali lagi meskipun baknya nggak penuh, 1 gayung itu cukup untuk wudhu. Dan kita nggak boleh berlebihan dengan wudhu itu. Maka kumur nggak boleh lebih 3, membasuh lebih 3. Justru karena ekonomis. Dan insya Allah 1 gayung cukup untuk wudhu. Bahkan 1 gelas mineral, bukan gelas, 1 gelas air mineral itu kan 1/4 nggak ada tuh. Itu cukup untuk wudhu itu. Cukup untuk wudhu. Nggih, Pak Rusli. Ya, baik, alhamdulillah. Kemudian dari Pak Sarif akan melayangkan pertanyaan. Silakan Pak Sarif. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya mengenai air musta'mal tadi Ustaz. Ya, jadi kan apa namanya air yang bekas ya, Ustaz, terpakai. Ya. Kalau kasus misalnya kita mandi kebiasaan itu Ustaz. Ya. Bukan mandi besar, kemudian air itu masuk ke bak dan hitungan mungkin baknya air sisa sedikit. Itu status air di bak itu gimana Ustaz? Bukan ya itu belum terpakai kan berarti kan? Belum terpakai berarti suci. Sudah terpakai aja suci menurut mayoritas, apalagi belum terpakai. Jadi air yang bekas itu menurut mayoritas kan suci sedikit pun, apalagi belum terpakai. Cukup. Jadi sisanya itu nggak perlu kita buang, itu pakai aja nggak masalah, pakai itu bisa itu. Kalau untuk ikannya gimana Ustaz? Ya? Seperti yang kita mandi itu Ustaz. Misalnya baknya lebih rendah dari badan kita Ustaz. Mercek. Iya, ikan dari mandi. Jadi saya di poin yang ketiga, ketika kita bahas air itu suci tercampur dengan benda suci. Itu kalau itu nggak merubah sifatnya, tetap suci dan mensucikan. Nah, kira-kira percayaan antum merubah sifat air itu nggak mungkin kan? Iya. Suci. Jadi air itu kalau suci tercampur dengan benda, kalau benda itu nggak merubah sifatnya, baunya tetap itu tetap suci mensucikan. Nggak masalah, kena percik kembali lagi, sebagian kembali lagi nggak masalah juga. Nggak membuat najis, kecuali kalau kemudian merubah sifatnya, mungkin baunya berubah, kan nggak mungkin juga masa untuk sepercikan mandi merubah bau, nggak mungkin. Itu tetap suci, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu was-was ya. Orang was-was itu gangguan malahan. Kalau saya ada yang lain mungkin. Baik, satu lagi Ustadz yang yang mengangkat tangan itu Pak Muhyiddin. Silakan Pak Muhyiddin. Beliau sekarang di Kabupaten Lubuk Timur ya, Sulsel ya. Masya Allah. Silakan Pak Muhyiddin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhyiddin. Ya, mau nanya Pak Ustaz. Tadi kan bahas bangkai. Bagaimana hukumnya ketika kita membeli ayam yang sudah dalam freezer atau dalam kulkas, yang kita tidak tahu bahwa apakah itu sudah disembelih secara syariah atau bagaimana? Karena tadi kalau dijelaskan dia secara syariah kan kita lihat jelas, tapi kalau sudah ada freezer, belum lagi ada tanda yang biasa dipalsukan, itu bagaimana? Karena selama ini kan kita membeli-beli aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi begini, kita itu kalau dengan orang Islam
harus mengedepankan masalah husnudzon, baik sangka. Kalau non-muslim harus suudzon. Nah, kalau kita di masyarakat kita itu masyarakat muslim, ya langsung aja, nggak usah tanya-tanya. Jangan ke pasar yang jual ibu-ibu, Bu, tadi sembelihnya dengan baca basmalah, nggak perlu. Tapi kalau antum di masyarakat yang itu non-muslim, cuma itu hati-hati. Itu kaidah. Contohnya begini, Nabi itu pernah dengan Umar bin Khattabnya. Dan Umar nih, pernah ketika masuk satu kampung, ketika mau wudhu, nggak ada air. Akhirnya apa? Keliling Nabi nyari. Nah, tiba-tiba Umar menemukan air di depan rumah orang. Sahabat nih. Karena ini umat Islam semua ini. Kemudian Umar ragu tapi, najis nggak najis ya? Akhirnya nanya ke pemilik rumah, wahai pemilik rumah, air di depan rumah itu najis atau enggak? Nabi mengatakan apa? Jangan jawab, berlebihan ini. Ini di negara di kampung Islam nih, nggak mungkin orang Muslim misalnya masuk naruh air di depan rumahnya yang najis, nggak mungkin. Maka husnudon. Sama kalau antum beli ayam yang dari masyarakat Muslim, nggak perlu tanya-tanya, Ibu tadi sembelihnya dengan Islami atau nggak Islami, nggak perlu. Tapi sekali lagi kalau kita di non Muslim harus hati-hati, harus terkonfirmasi. Maka kalau masuk restoran tuh tiba-tiba restoran yang jual kok non Muslim, apalagi ada tanda-tanda dia non Muslim, hati-hati. Tapi kalau Muslim penjual jilbab semua nggak perlu tanya-tanya, insya Allah. Kecuali tahu persis itu ada jual homer itu. Tapi kalau tidak ada indikasi, nggak perlu tanya-tanya. Ini Pak Muhyiddin. Baik Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ada pertanyaannya mungkin tipikalnya sama. Ini dari Ibu Ermin dari Banyuwangi, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi supaya kita terhindar dari dari bangkai seperti ayam potong yang dijual di pasar gitu. Padahal kita tidak tahu proses penyembelihannya gitu, Ustaz. Ya. Jadi kalau yang paling selamat tuh kalau penyembelih sendiri. Iya. Jadi yang kedua, sekali kalau kita di Surabaya itu ada. Jadi di Surabaya itu ada sertifikasi penyembelihan dari MUI ada. Maka misalnya di Mas Mansur itu ada Mumtaz, itu jelas itu sudah tertempatnya. Tapi kalau tidak, sekali lagi saya katakan tadi, kita kalau yang menjual Muslim, kita husnudon saja. Kecuali ada informasi benar, ada informasi itu, oh hati-hati loh Pak, itu disembelih enggak. Kalau ada informasi baru kita perlu bersikap. Tapi kalau tidak, kita husnudon saja. Ada yang lain mungkin? Ya, baik, silakan. Yang mau ngangkat tangan sudah habis chat dari ibu-ibu akhwat. Oh, ini ada dari Pak Syahrani. Ya. Pak Syahrani langsung saja Pak Syahrani yang ikhwan supaya lebih interaktif berbincang langsung dengan Ustadz Agung. Silakan di unmute. Ya, silakan Pak Syahrani. Ya, Pak Syahrani dari Wiyung, insya Allah beliau dari Surabaya. Pak Syahrani masih bergabung? Atau saya bacakan aja. Yeah. Assalamualaikum Ustadz. Terkait dengan junub ini. Yeah. Jadi suatu waktu saya mendapat pertanyaan dari teman yang pernah mendengar ada yang memperbolehkan mendekati istri saat masa haid dengan syarat tidak melakukan hubungan seperti pada umumnya. Yeah. Tetapi bisa dengan cara lain, salah satunya oral gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi Nabi itu ditanya orang-orang Yahudi di Madinah itu, kalau istrinya haid itu dijauhi, nggak satu ranjang. Nah sahabat tanya, Nabi gimana Nabi? Kata Nabi, isna ya masih ilan nikah. Lakukan apa saja berpuas-puas dengan istri selama itu bukan berhubungan sama istri. Maka oral, onani dengan istri itu saat haid boleh. Yang melakukan istri tapi nggak masalah. Jadi sekali lagi yang nggak boleh hanya berhubungan suami istri saja. Itu Nabi mengatakan itu. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjakan semuanya yang biar membuat Anda mendapat kepuasan kecuali ya berhubungan suami saja. Boleh, nggak apa-apa. Ya, baik, alhamdulillah. Sudah habis Ustaz? Iya, gimana kita teruskan? Sebenarnya sudah cukup kita lanjutkan. Ya. Mungkin baik. Bapak Ibu yang lain juga mau istirahat, besok mau bersahur ya untuk saum sunnah insya Allah. Ya, baik.
Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf ada khilaf. Kita tutup dengan doa dulu ya. Ya, baik. Langsung kita tutup saja Ustaz. Jadi kita sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak meluangkan waktunya Ustaz untuk membimbing kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bulan depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.